Kita bedah tipis-tipis materi Ratanca di tema film Suci 12 Kompas TV. Si tukang odong-odong dari Bekasi ini penampilannya dar-der-dor. Karena dalam 4 menit 17 detik, dia dapat 26 tawa, 8 diantaranya tawa besar dan ada banyak applause break. Gimana materinya? Kita bahas. Gue Tanca. Mungkin kalian pikir karena gue tukang odong-odong, wawasan film gue cetek. Gak bro, wawasan film gue luas. Ya mau gimana gue bergaul sama tukang kaset. Dulu Avenger baru tayang seminggu, dia udah jual kasetnya. Apa-apaan ini? Jangan dibeli, jangan dibeli. Di bagian opening, menurut saya Ratanca cukup jeli menebak apa isi pikiran orang terkait gimana sih kalau tukang odong-odong membahas film. Makanya di awal dia sudah bilang, mungkin kalian pikir karena gue tukang odong-odong, wawasan film gue cetek. Enggak bro, wawasan film gue luas. Di kepala penonton, kok bisa ada tukang odong-odong, wawasan filmnya luas. Bukannya kamu musik aja ya? Makanya di punchline-nya, ya mau gimana? Gue bergaul sama tukang kaset, duar, meledak, lucu banget. Jadi kita nggak nebak kayak, iya sih, gara-gara kamu tukang odong-odong, kamu juga bergaul sama tukang kaset. Dan kemudian Tanca ngasih tag. Dulu Avenger baru tayang seminggu dia udah jual kasetnya. Apa-apaan ini? Dan disapu dengan baik dengan bilang jangan dibeli. Jangan dibeli. Karena emang pembajakan gue emang gak suka. Dan ya yang namanya film pembajakan ngerakamnya pakai kamera. Kerenyak-kerenyak tau gak lu? Gue nonton Avenger di awal masih oke tuh Iron Man berantem. Cuma di menit 20 kameranya ngadep ke muka dia. Halo guys, seru banget tadi bodo amat. Liatin layar. Nah, di bagian beat ini ternyata sapuannya masuk ke beat selanjutnya. Ngomongin soal film pembajakan yang kameranya pakai yang kerenyak-kerenyak. Secara setup dan punchline menurut saya nih oke banget. Karena kita jadi nggak bisa nebak. Di awal masih oke tuh, Iron Man berantem cuma di menit 20. Punchline-nya, kameranya ngadep ke muka dia. Jadi ada orang ngerekam, terus set gitu kayak, halo guys. Itu patah banget karena kita nggak expect gitu. Ada hiperbola di sana. Cuman yang menurut saya agak ngeganjel adalah pembahasan kamera kerenyak-kerenyak yang kurang tereksplor. Karena menurut saya masih bisa ada tambahan tuh. Entah mungkin isinya semut doang, atau kayak filmnya jadi nggak jelas, atau dan sebagainya macamnya. Yang mana menurut saya masih bisa terdevelop dengan baik. Buat orang yang kerjanya 9 to 5 kayak gue tuh. Gue tuh lebih suka nonton film yang genrenya fiktif. Kayak film superhero tadi. Karena udah gue tinggal nyantai aja duduk. Gue berhayal gitu. Seneng gue. Gue tuh gak suka banget sama film yang diangkat dari cerita nyata. Nah, di beat selanjutnya ini menurut saya ajaib. Karena di bagian premisnya, Ratanca sudah mendapatkan tawa besar ketika dia bilang, buat orang yang kerjanya 9 to 5 kayak gue tuh. Nah, ini hampir sama waktu dia ketika materi liburan, dia bilang, nama gue Tanca, gue bos dari Singapura. Kayak gak pantas. Dan dia juga kayak nggak cocok ngomongin 9 to 5. Jadi ini adalah tipe-tipe punchline yang setup-nya tuh sudah di dia. Premis dan di setup-nya tuh udah ada di dia. Jadi dia ngomong apa yang sekiranya tidak nyambung dengan persona dan karakternya bisa dapet tawa. Nah, sebenarnya inti dari premis ini adalah dia tuh sebenarnya nggak suka sama film yang diangkat dari kisah nyata. Dia lebih suka film-film yang fiksi karena dia nontonnya enak, bisa sambil santai. Kayak ini orang susah jadi berhasil tuh omong kosong buat gue. Ini nih yang fiktif nih. Gue lebih percaya ada orang digigit laba-laba bisa manjat gedung gue. Ya Allah. Jadi dengki doang kan ini gue jadinya. Nah, menurut saya bagian setup dan punchline ini kayaknya agak ketuker deh. Harusnya dia sudah nyebut tunggu aku sukses nanti. Tapi menurut saya aja ya. Karena tiba-tiba dia masuk ke setupnya, ini orang susah jadi berhasil tuh omong kosong buat gua. Nah, dia nggak nyebut spesifik filmnya apa. Karena kan kisah nyata kan filmnya kan bisa macam-macam ya. Bisa ada yang soal tragedi, bisa ada yang soal bencana, atau apapun itu. Nah, kayaknya prediksi saya agak ketukar ketika dia nyebut tunggu aku sukses nanti, itu malah di beat selanjutnya. Walaupun ketika di bagian ini, punchline-nya adalah omong kosong buat gua. Itu udah dapet tawa tuh. Ditambah lagi dengan tag, ini nih yang fiktif nih. Jadi tambah percaya lagi.
Gue lebih percaya ada orang yang digigit laba-laba bisa manjat gedung gue. Nyambung ke premis di awal. Nah, ini tawanya agak kecil. Tapi jeniusnya menurut saya Ratanca adalah di bagian ini. Ya Allah, jadi dengki doang kan ini gua. Nah, ini menurut saya kualitas Ratanca yang sering terasa di open mic Bekasi. Dia tahu tawanya mungkin agak menurun, dia sadar punchline-nya dia tidak bekerja dengan maksimal, kemudian dia tutupi dengan bomb slide, yang mana akhirnya jadi tag juga. Respect. Ada film Tunggu Aku Sukses Nanti. Respect gue, ini film menceritakan tentang orang yang 3 tahun nganggur, lontang-lantung kerja dan akhirnya di ending dia bahagia. Kok bisa? Kok bisa endingnya happy? Gue narik 6 tahun loh. Masih gini-gini aja. Ini kalau pakai cerita gue 6 tahun 2 kali gue berhasil. 3 tahun 3 tahun. Omong kosong lah film-film gitu, gue gak ngikutin gue. Nah, kenapa saya bilang ketuker? Karena di bagian yang ini baru mulai dijelasin nih. Ada film Tunggu Aku Sukses Nanti. Respect gue. Ini film menceritakan tentang orang yang 3 tahun nganggur lontang-lantung kerja dan akhirnya di ending bahagia. Mungkin buat yang orang sudah nonton bisa relate dengan ini. Saya nggak nonton, tapi saya bisa merasakan ada keresahan di matanya Ratanca. Kok bisa? Kok bisa endingnya happy? Orang masih penasaran. Ya emang kenapa Ratanca? Kok kamu kayak sebel gitu? Ada film yang happy ending. Kemudian dipatahkan asumsi penonton di punchline, dia bilang, gua loh, narik 6 tahun masih gini-gini aja. Jadi di sini dia main komparasi membandingkan antara hidup dia dengan hidup pemeran Ardit di Tunggu Aku Sukses Nanti gitu. Dan kemudian ditambah punchline. Ini kalau pakai cerita gua, 6 tahun 2 kali gua berhasil. 3 tahun 3 tahun. Nah, tapi maksudnya ada juga bagian yang mungkin kayak karena mungkin dia terlalu emosi ya, maksudnya kayak emang keresahan banget gitu. Kemudian ada kalimat-kalimat yang sebenarnya agak kurang mendukung. Tapi ini kalau versi saya pribadi, karena dia ada bagian omong kosong lah film-film gitu. Gua nggak ngikutin gua. Nah, tapi dirimu tahu nih ending dari filmnya. Lah kan berarti ngikutin gitu. Jadi kayak sebenarnya ngikutin apa enggak. Nah, mungkin ini adalah bagian dari adrenalin rush ketika di panggung gitu. Dapat momen pecah, kemudian dalam tanda kutip ada ngelanturnya dan saya juga sering begitu. Jadinya kerasa di bagian ini ada kayak keselip kalimat yang nggak terlalu penting. Di film itu ada bibinya, namanya Bibi Yuli. Dia tuh antagonis, di awal selalu nyerang karakter utama. Dan plot twistnya di ending ternyata dia orang yang baik. Bohong. Orang kalau dari awal udah jahat, ya jahat. Gimana sih sutradaranya kurang banget riset sifat manusia gitu. Nggak riset, ngomong sama gue nih. Nah, di premis ini masih ada hubungannya dengan beat sebelumnya, yaitu adalah ngomongin karakter Bibi Yuli di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Nyeritain di awal gimana dan di ending dia gimana. Setupnya bohong. Orang kalau dari awal udah jahat, ya jahat. Gimana sih sutradaranya? Kurang banget riset sifat manusia gitu. Ini menurut saya oke. Karena jadi kayak mempertanyakan manusia kok ada yang begini. Awalnya jahat, tapi ternyata endingnya baik. Nah, di bagian tag yang menurut saya juga agak mengganjal juga. Yaitu bilang, nggak riset nih ngomong sama gua. Karena sebelumnya tidak ada dijelaskan kehidupan Ratanca bagaimana nih soal menghadapi orang yang awalnya jahat, tiba-tiba baik. Karena dia bilang, kalau orang dari awalnya jahat, ya jahat. Tapi sebelumnya tidak ada planting, entah itu dari ceritanya Ratanca atau dari sebelumnya yang ngomongin soal kalau orang awal jahat ya jahat gitu. Jadi tag-nya agak sedikit kurang bekerja di sini. Gue juga gak suka sama film horor. Ya walaupun gue akuin sekarang film horor penulisannya bagus, efeknya bagus. Yang gue suka adalah kenapa sih pedagang kecil selalu jadi korban buat digentayangin? Kasian loh. Mereka dagang capek-capek, di film dia dibecandain nasibnya.
Bodoh amat dah ada sutradara, gue bela teman-teman gue deh. Nah, kita masuk ke bagian terakhir dari materinya Ratanca. Dia ngomongin soal film horor di Indonesia. Di premisnya dia bilang, gue akuin sekarang film horor bagus. Penulisannya bagus, efeknya bagus. Nah, yang gue nggak suka adalah kenapa sih pedagang kecil selalu jadi korban buat digentayangin. Nah, ini adalah menurut saya keahlian Ratanca di mana premisnya sudah menggelitik. Banyak banget premis-premisnya Ratanca di set yang ini sudah menggelitik dan membuat tawa besar. Respect banget. Jeli, ini juga yang mungkin kekuatan Ratanca juga di Suci 12 membuat premis yang bisa relate sama orang gitu. Karena ketika saya pertama kali denger materinya Ratanca yang ini, di pikiran saya Susana soal sate. Itu di pikiran saya dari, oh ngomongin sate ini. Tapi dalam konotasi positif ya, bukan yang negatif sok-sokan menebak, tapi kayak jeli banget bahasa kesana Ratanca, respect. Tapi kemudian dia pertebal lagi. Kenapa dia mempertanyakan soal kenapa sih pedagang kecil tuh selalu jadi korban. Dia pertegas, kasihan loh mereka dagang capek-capek di filmnya, dipercandain nasibnya. Makin kuat, makin tebel ironinya, makin miris, makin sedih gitu loh. Dan punchline-nya, karena mungkin memang settingannya dari awal, Ratanca adalah uh, pembela hak-hak tukang di film-film. Punchline-nya marah-marah. Bodoh amat ya, ada sutradara, gue bela teman-teman gue. Itu jadi ketawa banget karena akhirnya penonton bisa merasakan ada yang memperjuangkan hak-hak tukang-tukang ini gitu. Lu tahu film Susana? Zaman dulu booming banget. Susana beli sate 200 tusuk. Abangnya udah seneng, ya Allah alhamdulillah dapat duit. Gak lama berubah jadi daun duitnya. Ya Allah, dia gak mikirin apa perasaan tukang satenya. Tuh, di otak dia udah kepikiran, aduh mau mudik apa beli jaket ya gitu. Dan bener, di bagian ini dia ngomongin soal Susana. Ada yang beli sate 200 tusuk, abangnya udah seneng. Ya Allah, alhamdulillah dapat duit. Nggak lama berubah jadi daun duitnya. Ini menurut saya premisnya cukup kompak, simple, dan penonton sudah bisa membayangkan apa yang ingin diomongkan oleh Ratanca. Cuman yang jadi lebih menarik materi ini adalah punchline-nya Ratanca itu pilihannya sangat remeh banget. Remeh dalam artian nggak ketebak. Kalau saya sih nggak ketebak. Karena di bagian ini dia bilang, ya Allah, dia nggak mikirin apa perasaan tukang satenya. Di otak dia tuh udah kepikiran, aduh, mau mudik apa beli jaket ya gitu. Jadi, Ratanca tuh menggiring kita sebagai penonton itu untuk berpikir dengan duit sebanyak itu apa ya yang bakal tukang sate ini lakukan. Pilihannya adalah mudik sama beli jaket. Dan ini menurut saya pemilihan punchline yang oke banget karena memperhatikan struktur diksi yang lucu, yaitu berakhiran KTP BDG atau KTP Bandung. Jadi diksi-diksi yang berakhiran huruf konsonan keras biasanya akan memancing tawa yang lebih besar juga. Dalam hal ini, mudik dan jaket. Gue sadar emang pedagang yang malam tuh sering banget dapet cerita horor, cuma jangan ditaruh di film lah. Kita jadi makin takut. Gue punya temen, langganan gue tukang nasi goreng. Dia tengah malam pernah diketawain kuntilanak. Takut, akhirnya dia dagang pagi. Nah, kita masuk ke beat terakhir, yaitu adalah ngomongin soal, gue sadar emang pedagangnya malam tuh sering banget dapet cerita horor. Cuman jangan ditaruh di film lah, kita kan jadi makin takut. Ini juga menyuarakan keresahan tukang-tukang yang beredarnya tuh malam hari gitu. Terus dia bilang, dia punya cerita. Gue punya teman langganan nasi goreng. Dia tengah malam pernah diketawain kuntilanak. Takut. Orang penasaran. Ya terus kalau takut, oh nggak jualan. Oh ganti jualan. Punchline-nya, akhirnya dia dagang pagi. Mungkin secara tidak sadar, ini adalah punchline yang dibuat. Tapi bisa jadi ini adalah kejadian nyatanya. Kalau memang ini kejadian nyatanya, berarti kejadian nyatanya sudah lucu. Ratanca cuman tinggal menyampaikan dengan efektif dan efisien dan berhasil. Iya sih gak ketemu setan, cuma kan tukang nasi uduk ketawa. Nasi goreng pagi-pagi, gue tanya tegel. Kemudian ditutup dengan setup punchline yang simple banget. Iya sih, nggak ketemu setan. Cuman kan tukang nasi uduk ketawa. Nasi goreng pagi-pagi.
Jadi ironinya berlapis, sesama tukang saling menghina, dan ditutup dengan kelucuan yang dar-der-dor. Respect banget buat penampilannya Ratanca di tema film Suci 12. Itu tadi materi Ratanca di tema film Suci 12 Kompas TV. Kalau kamu suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.